Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita begitu banyak nikmat, terutama nikmat iman dan nikmat kesehatan. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Nabi yang ketika namanya disebut, kita hendaknya senantiasa bersalawat kepada beliau. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami dalam video presentasi ini. Adapun materi dari kelompok kami yaitu bentuk sastra Melayu klasik. Baik, untuk menyempitkan waktu, perkenalkan saya Putri Karmila sebagai moderator dan sekaligus pemateri nantinya. Langsung saja saya persilakan kepada teman saya untuk memaparkan materinya dan memperkenalkan namanya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azizul Hakimi, NIM 09105802210032 sebagai pemateri pertama. Nah, di sini saya akan membahas tentang materi dari bentuk sastra Melayu klasik dari mata kuliah Teori dan Sejarah Sastra. Sebelum itu, di sini akan saya membahas materi tentang pengertian dan ciri-ciri sastra Melayu klasik. Nah, apa itu sastra Melayu klasik? Nah, sastra Melayu klasik atau disebut juga dengan sastra Melayu lama merupakan sastra yang hidup dan berkembang di daerah Melayu, yang merupakan bagian dari cerita rakyat yang hidup dan berkembang di daerah Melayu. Nah, sastra Melayu klasik tercipta dari suatu ajaran atau ucapan lisan yang bermula pada abad ke-16 Masehi. Sastra Melayu klasik merupakan gambaran keadaan masyarakat lama yang masih berpola pikir sederhana dan masih saat dikuasai oleh kepercayaan gaib dan kesaktian. Disebut sebagai sastra Melayu klasik karena bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu. Sastra Melayu klasik masih sangat terkait oleh adat istiadat. Sastra Melayu klasik juga sebenarnya merupakan karya sastra Indonesia yang dihasilkan antara tahun 1870 sampai dengan tahun 1942, yang pada waktu itu berkembang di lingkungan masyarakat Sumatera seperti Minangkabau, Langkat, Tapanuli, dan daerah Sumatera lainnya, orang Tionghoa, dan masyarakat Indo-Eropa. Selanjutnya saya akan membahas ciri-ciri dari sastra Melayu klasik. Ciri-ciri sastra Melayu klasik yang pertama yaitu menggunakan bahasa Melayu lama. Maksudnya, menggunakan bahasa Melayu lama di sini adalah karya-karya sastra Melayu klasik banyak digunakan bahasa Melayu lama. Dan yang kedua, anonim. Maksudnya adalah nama pengarang dalam sastra Melayu klasik tidak dicantumkan dalam karya sastra tersebut. Yang ketiga, ada komunal. Maksudnya adalah karya sastra Melayu klasik merupakan milik bersama. Ya. Yang keempat, tradisional. Maksudnya sastra Melayu klasik mempertahankan adat kebudayaan setempat. Yang kelima, ada prologis. Di sini adalah cerita-cerita dalam sastra Melayu klasik banyak diwarnai oleh hal-hal gaib yang tidak masuk akal. Yang keenam, kurang dinamis. Maksudnya kurang dinamis adalah perubahan dan perkembangan sastra Melayu sangat lambat. Nah, yang ketujuh ada simbolis. Maksudnya simbolis itu adalah peristiwa-peristiwa dalam karya sastra Melayu klasik banyak disajikan dalam bentuk lambang. Yang kedelapan ada didaktis. Maksudnya adalah karya sastra Melayu klasik memberikan pendidikan kepada pembacanya, baik moral ataupun religius.
Nah, ciri-ciri yang kesembilan ada imitatif. Maksudnya adalah karya sastra Melayu klasik bersifat meniru atau imitatif yang diwariskan secara turun-menurun. Yang ke-10 ada stanasentris. Stanasentris maksudnya adalah peristiwa yang diceritakan dalam karya sastra Melayu klasik sebagian besar tentang kehidupan istana. Yang ke-11 adalah berkembang secara lisan. Maksudnya adalah karya sastra Melayu klasik disebarkan secara lisan atau dari mulut ke mulut. Yang ke-12 ada universal. Maksudnya adalah isi pesan dari karya sastra Melayu klasik berlaku kapanpun, dimanapun, dan bagi siapapun. Nah, mungkin ini cukup dari saya materi. Untuk lebih jelasnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, perkenalkan nama saya Ginda. Selanjutnya ada unsur-unsur sastra Melayu klasik. Selain memiliki ciri-ciri yang khusus yang membedakan dengan sastra modern, sastra Melayu klasik juga memiliki unsur intrinsik dan ekstrinsik yang umumnya terdapat pada karya sastra berupa prosa seperti hikayat. Adapun unsur-unsurnya yaitu tema. Tema merupakan pokok cerita yang menjadi dasar penyusunan cerita. Dalam sastra Melayu klasik, pada umumnya tema yang diangkat adalah berkisar antara istana dan kerajaan. Selanjutnya ada alur cerita atau plot. Alur atau plot adalah struktur perceritaan yang di dalamnya berisi rangkaian kejadian atau peristiwa yang disusun secara kronologis serta berdasarkan hukum sebab akibat serta logis. Selanjutnya ada penokohan. Penokohan adalah mendeskripsikan atau perwatakan para tokoh dalam cerita. Dalam karya sastra Melayu klasik, penokohan atau tokoh dalam karya sastra berkisaran tentang seorang pangeran dan lain-lain. Latar atau setting adalah tempat, waktu, dan keadaan kejadian suatu peristiwa yang digambarkan dalam karya sastra Melayu klasik. Yang terakhir ada amanat. Amanat adalah pesan moral tersebut biasanya berisi tentang pelajaran amanat. Dalam suatu karya sastra dapat diceritakan secara langsung atau bisa juga disampaikan secara tidak langsung atau implisit lewat dialog, tokoh, atau unsur-unsur lain dalam cerita. Selanjutnya nilai-nilai karya sastra Melayu klasik, yaitu nilai budaya, nilai yang berhubungan dengan budaya Melayu. Selanjutnya ada nilai moral, nilai yang berhubungan dengan masalah moral. Kemudian nilai agama, nilai yang berhubungan dengan masalah keagamaan. Nilai pendidikan, nilai yang berhubungan dengan proses pengubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya mengajar dan latihan. Yang terakhir ada nilai psikologi, nilai yang berhubungan dengan sifat kejiwaan manusia. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya, yaitu bentuk-bentuk sastra Melayu klasik. Berdasarkan bentuknya, sastra Melayu klasik dibedakan menjadi dua, atau dibagi menjadi dua, yaitu prosa lama dan puisi lama. Adapun penjelasannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, prosa lama. Adapun karya sastra Melayu klasik dalam prosa lama yaitu sebagai berikut. 1. Dongeng. Dongeng adalah suatu karya sastra prosa yang isinya hanya hayalan. Hanya ada dalam fantasi pengarang. Dongeng terbagi atas beberapa jenis, yaitu fable, legenda, mitos, sage, dan farabel. Yang kedua, hikayat. Hikayat adalah satu bentuk sastra prosa yang berisikan tentang kisah, dongeng, cerita, maupun sejarah. Hikayat pada umumnya mengisahkan tentang kehebatan seseorang lengkap dengan kesaktian, keanehan, serta mukjizat tokoh utamanya. Yang ketiga, tambo. Tambo adalah cerita sejarah yang merupakan cerita tentang kejadian atau asal-usul keturunan raja. Yang keempat, wiracerita atau cerita kepahlawanan.
Wiracarita adalah sebuah cerita yang tokoh utamanya merupakan seorang kesatria yang gagah berani, pandai berperang, dan selalu memperoleh kemenangan. Selanjutnya yaitu bentuk puisi lama. Adapun yang termasuk karya sastra Melayu klasik pada bentuk puisi lama yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mantra. Mantra adalah doa yang diucapkan oleh seorang dukung atau pawan dalam keadaan trans atau kerasukan. Dalam mantra, yang penting bukan makna kata demi kata, melainkan kekuatan bunyi yang bersifat sugestif. Adapun ciri-ciri mantra yaitu bersifat lisan, sakti atau magis, adanya perulangan, metafora yang merupakan unsur penting dari mantra, bersifat asoferik atau bahasa khusus antara pembicara dan lawan bicara, dan misterius. Bentuknya bebas dibandingkan dengan puisi rakyat lainnya dalam hal suku kata, baris, dan persajakan. Yang kedua, talibun adalah sejenis puisi lama seperti pantun karena mempunyai sampiran dan isi, yang jumlah barisnya mulai 6-20 baris, berirama ABC, ABC, ABCD, ABCD, ABCDE, ABCDE, dan seterusnya. Yang ketiga, bidal adalah sejenis puisi lama dalam bentuk peribahasa pada karya sastra Melayu klasik, yang kebanyakan berisi sindiran, peringatan, nasihat, dan pepatah. Yang keempat, gurindam. Gurindam adalah satu bentuk puisi Melayu klasik yang terdiri dari dua baris kalimat dengan akhir irama yang sama, atau dengan irama akhir yang sama, yang merupakan satu kesatuan yang utuh. Adapun ciri-ciri gurindam yaitu baris pertama berisikan semacam soal, masalah atau perjanjian. Baris kedua berisikan jawaban atau akibat dari masalah atau perjanjian pada baris pertama. Yang kelima, syair. Syair adalah puisi atau karangan dalam bentuk terikat yang mementingkan irama sajak. Kata syair berasal dari bahasa Arab yaitu syuru, yang artinya perasaan. Syair seringkali hanya mengutamakan isi. Adapun ciri-ciri syair yaitu terdiri dari 4 baris, tiap baris terdiri dari 4-5 kata, dan terdiri dari 8-12 suku kata. Persamaan bunyi atau sajak akhir sama dan sempurna, seperti a. Tidak ada sampiran, keempat baris atau bait merupakan isi. Terdiri dari beberapa bait, tiap bait berhubungan, biasanya berisi cerita atau berita. Selanjutnya yang keenam yaitu karmina. Karmina atau dikenal juga sebagai pantun kilat adalah pantun yang terdiri dari 2 baris, yang dimana baris pertama merupakan sampiran dan baris kedua merupakan isi. Adapun ciri-cirinya yaitu setiap bait merupakan bagian dari keseluruhan, bersajak AA, BB, bersifat epik atau mengisahkan seorang pahlawan. Semua baris diakhiri dengan koma kecuali baris keempat diakhiri dengan titik. Mengandung hal yang bertentangan, yaitu rayuan dan perintah. Yang ketujuh, saloka. Saloka adalah salah satu bentuk puisi Melayu klasik yang berisikan pepatah atau perumpamaan yang mengandung senda gurau, sindiran, bahkan ejekan. Saloka biasanya ditulis 4 baris, memakai bentuk pantun atau syair. Terkadang ditemui juga saloka yang ditulis lebih dari 4 baris. Yang kedelapan atau bentuk yang terakhir yaitu pantun. Pantun adalah sejenis puisi yang terikat oleh syarat-syarat tertentu, seperti jumlah baris, jumlah suku kata, persajakan, dan isi. Adapun ciri-ciri pantun yaitu terdiri dari sejumlah baris yang selalu genap yang merupakan satu kesatuan yang disebut bait atau kuplet. Setiap baris terdiri dari 4 kata yang dibentuk dari 8-12 suku kata, namun pada umumnya dibentuk oleh 10 suku kata. Separuh bait pertama merupakan sampiran dan separuh bait berikutnya merupakan isi yang mau disampaikan. Persajakan antara sampiran dan isi selalu paralel, seperti AB atau ABC atau ABCD atau AA. Dan syarat yang terakhirnya atau ciri-ciri yang terakhir dari pantun yaitu beralun 2.
Adapun sumber materi yang kami jadikan sebagai bahan referensi pada presentasi kali ini yaitu sebagai berikut. Itulah presentasi dari kelompok kami pada video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Billahi fisabilil haq, fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.